Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bayu Lenoladar Habibullah dengan NRP 5026211098. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pelatihan yang saya ikuti secara online di Udemy dengan judul pelatihan itu Requirement Engineering, Software Engineering. Sebelumnya saya sudah membuat part pertama di video sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan part berikutnya dengan topik utama yang sudah saya tonton dan pelajari di section 3 dan 4, yaitu tentang requirement process yang berisi tentang proses modeling, proses aktor, kemudian requirement process support and management, kemudian proses quality, dan juga ada quiz. Kemudian di section 4 ini tentang membahas requirement elicitation, yang di dalamnya ada requirement elicitation introduction, issue and problem in requirement elicitation, kemudian ada requirement source, requirement elicitation technique, kemudian ada brainstorming juga, dan kemudian interview, dan tadi adalah macam-macam tekniknya, salah satunya yaitu brainstorming, interview, kemudian facilitated workshop, kemudian ada focus group, ada joint application development atau JAD, kemudian ada prototype atau prototyping, kemudian ada juga benchmarking, persona, kemudian ada skenario dan use case, ada juga user story, questionnaire survey, role playing viewpoint, document analysis, observation, ethnography, dan diakhiri dengan when to stop elicitation requirement, di mana kapan kita berhenti dalam melakukan elicitation requirement, dan diakhiri dengan quiz. Nah, di materi ini saya akan merangkum menjadi sebuah presentasi part kedua. Baik, kita akan menuju ke PPT-nya. Oke. Oke, perkenalkan lagi, nama saya Bayu Lenoladar Habibullah dengan RP 5026211098. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang software requirement engineering part 2. Untuk part pertama saya sudah buat videonya di playlist yang tertera di YouTube. Langsung saja tanpa berlama-lama, topik bahasan kita ada dua, yaitu di section ke-3 dan 4 tentang requirement process dan requirement elicitation. Kita bahas satu persatu supaya kita lebih paham secara detail ya. Nah, apa itu proses model? Nah, proses modeling adalah sebuah representasi grafis dari proses atau workflow dan beragam aktivitas terkait di dalamnya. Dengan proses modeling ini, kita bisa mendapatkan diagram atau flowchart yang komprehensif dan berisi insight seputar proses software requirement, seperti yang pertama, peristiwa dan aktivitas yang terjadi dalam workflow, kemudian siapa yang bertanggung jawab atau memulai setiap peristiwa dan aktivitas di workflow, kemudian yang ketiga, kita bisa berbagi keputusan dan arah yang bisa diambil oleh workflow berdasarkan outcome-nya, kemudian yang keempat, beragam peralatan yang digunakan dalam proses software requirement, dan yang terakhir, kita bisa meningkatkan kesuksesan dan meminimalisir kegagalan dari sebuah software. Kemudian tentang iterative process. Iterative process menurut IEE atau IEEE telah mengusulkan proses persyaratan bagi kita untuk mengikutinya. Yang pertama itu terdiri dari 4 rangkaian kebutuhan aktivitas: requirement elicitation, analisis kebutuhan aktivitas, kemudian requirement documentation, dan requirement validation. Nah, yang pertama tentang requirement elicitation. Requirement elicitation ini di mana informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah persyaratan atau sebuah software dikumpulkan dari pemangku kepentingan, dan kita mengumpulkan semua persyaratan tersebut, baik dan buruknya.
Kemudian lanjut ke requirement analysis. Di requirement analysis ini kita memperbaiki dan meningkatkan yang kita telah kumpulkan dan kita telah syaratkan dan klasifikasi. Kemudian kita modelkan dan kita lakukan pertukaran dalam negosiasi antara persyaratan pemangku kepentingan. Dan kita lanjut ke requirement documentation. Dalam requirement documentation ini eh, kita mendokumentasikan perangkat lunak dan sistem spesifik yang diperlukan untuk didokumentasikan. Persyaratan dengan cara yang sesuai bagi audiens yang dituju untuk membaca persyaratan. Nah, spesifikasi juga menempatkan persyaratan di tempat yang mudah ditemukan dan mudah dibawa-bawa serta mengubah persyaratan. Kemudian kita lanjut ke requirement validation, di mana requirement validation ini adalah kita menggunakan pemodelan prototype review, pengujian produk persyaratan akhir untuk memverifikasi dan memvalidasi kebenaran persyaratan. Nah, kita lanjut ke proses aktor. Nah, proses aktor sendiri itu merupakan sesuatu yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu dalam lingkup kelompok untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, contoh proses aktor itu seperti user, customer, di mana user ini adalah pengguna dari sebuah software misalnya. Kemudian customer adalah pelanggan dari sebuah software yang lebih prefer dari user. Kemudian ada project leader yaitu pemimpin sebuah project dalam proses software development. Kemudian ada requirement analysis yaitu yang menganalisis kebutuhan dalam software. Kemudian adalah maintenance team yaitu tim pemeliharaan sebuah software, dan market analysis yaitu yang menganalisis pasar dan untuk mengetahui tingkat kebutuhan di eksternalnya. Kemudian ada lagi yaitu developer team yaitu tim pengembangan, yaitu di mana software itu dikembangkan lebih lanjut dan lebih baik lagi. Oke. Kemudian ada requirement process support and management. Nah, requirement proses support and management adalah proses pendukung yang memastikan operasi proses pusat perusahaan dan operasi perusahaan secara keseluruhan. Proses pendukung termasuk manajemen sumber daya manusia, mengelola orang-orang dalam proses persyaratan, pelatihan, rekrutan, dan sebagainya. Kemudian ada manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan ini memproses anggaran yang dialokasikan untuk proses persyaratan. Berikutnya yaitu ada IT support, di mana IT support ini adalah infrastruktur yang dibutuhkan oleh proses persyaratan seperti alat software dan hardware. Kemudian ada manajemen proses pengadaan, di mana manajemen proses pengadaan ini adalah proses pemasok seperti proses seleksi, pembelian layanan, pembelian alat dan bahan, kemudian sumber daya manusia, dan keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada proses operasional, di mana proses operasional secara rutin ini mengoperasi dalam manajemen organisasi, proses manajemen risiko, proses manajemen, dan mutu. Nah, kemudian, nah ini ya, dari bagian-bagian dari requirement proses support and management, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, IT support, manajemen proses pengadaan, proses operasional, dan manajemen risiko atau mutu. Nah, kemudian ada proses quality and improvement PDCA atau disingkat dengan PDCA ya, di mana PDCA ini adalah sebuah proses dengan kualitas yang bagus dan telah melalui improvement yang akan membawa kita ke tingkat efektif dan keefisienan yang tinggi. Waktu yang tepat sesuai target, kepuasan customer yang tinggi, di mana proses harus selalu mengikuti perkembangan konsumen yang berubah-ubah agar bisa terus bertahan. Nah, PDCA ini jika kita bagi menjadi 4 bagian, yang pertama adalah plan, yaitu merencanakan sebuah misalnya di software kita rencanakan, kemudian do kita lakukan, dan kita cek apa yang kurang dalam yang telah kita lakukan tersebut untuk diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Kemudian act ya, act adalah bagian terakhir dari proses quality and improvement. Setelah dilakukan do dan check dan kita act lagi untuk pengembangan yang lebih baik. Nah, kemudian ada requirement elicitation.
Ini termasuk poin kedua dalam pembahasan topik part 2 kali ini. Nah, requirement elicitation ini merupakan proses mengumpulkan dan memahami requirement dari user. Kadang masalah yang muncul berakar dari gap masalah knowledge domain atau perbedaan disiplin ilmu yang dimiliki. Nah, customer adalah seperti yang pada domainnya software ingin dikembangkan atau domain spesialis. Di lain pihak, sang pengembang atau requirement analysis ada kalanya sama sekali buta terhadap knowledge domain tersebut. Meskipun begitu, memahami dengan benar apa yang diinginkan user adalah hal yang paling penting. Nah, gap knowledge domain tersebut yang diharapkan bisa diatasi dengan uh, adanya interaksi terus-menerus dan berulang atau secara iterasi antar pengembang dan customer. Proses interaksi tersebut kemudian dimodalkan diantaranya adalah dengan interview, brainstorming, prototyping, use case, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, apa itu recommended elicitation. Jadi saya sudah jelaskan tadi ya. Kemudian permasalahan yang terjadi pada requirement elicitation. Jadi permasalahan yang dalam requirement elicitation sering terjadi adalah yang utama, klien mungkin belum mengetahui secara tepat tentang masalah tersebut. Jadi kita harus memahami klien terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, terdapat ide yang tidak mungkin untuk direalisasikan dalam membangun perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, terdapat perbedaan gaya bahasa, semisal gaya bahasa developer adalah menggunakan bahasa komputasi, sedangkan stakeholder menggunakan contohnya bahasa medis yang bersifat teknis. Kemudian yang terakhir, yaitu budaya juga kadang bisa membuat terjadinya suatu permasalahan dalam requirement elicitation. Nah, kemudian ada requirement source, ini sumbernya dari Swebook. Nah, requirement source ini terdiri dari 6 aspek, yaitu goals atau tujuan. Yang kedua adalah domain knowledge, yaitu pengetahuan tentang domain yang kita jalani. Kemudian adalah stakeholder, yaitu semua pemegang kepentingan. Kemudian ada business rule atau aturan dalam bisnis. Kemudian ada operational environment, yaitu bagaimana sebuah misalnya dalam perusahaan uh, suatu operasional itu dapat bekerja dengan semestinya. Kemudian adalah organizational environment, yaitu tentang manajemen dalam perusahaan tersebut. Kemudian tentang teknik-teknik dalam requirement elicitation. Yang pertama yaitu dengan cara interview teknik, di mana teknik interview ini sebagai teknik pengumpulan data atau fakta atau fact finding, yaitu penemuan fakta, dan banyak dilakukan dalam pengembangan sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah document analysis teknik, di mana dokumen analisis teknik ini digunakan untuk mengerti tentang karakteristik yang dibutuhkan oleh sistem, mulai dari form, laporan, kebijakan manual, bahkan organisasi yang menggambarkan sistem formal yang digunakan dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada teknik observasi atau observation technique, yaitu tindakan yang meneliti proses yang dilakukan. Ini adalah teknik yang ampuh untuk mendapatkan wawasan tentang sistem seperti apa yang diharapkan, dan untuk memeriksa validitas informasi yang dikumpulkan dari sumber lain. Kemudian ada brainstorming. Jadi kita sudah tidak asing lagi ya tentang brainstorming ini. Jadi brainstorming ini adalah teknik yang digunakan untuk menemukan solusi terhadap masalah tertentu dengan mengumpulkan ide-ide secara spontan dan dikumpulkan bersama tim. Nah, teknik ini dapat memaksimalkan kreativitas kelompok dalam hal menghasilkan ide dan menentukan ide yang paling mungkin berhasil diterapkan. Kemudian ada focus group. Nah, fokus group ini merupakan wawancara semi terstruktur dengan topik yang ditentukan sebelumnya. Jadi topik dalam fokus group ini sudah ditentukan dalam sebuah forum. Kemudian dalam forum itu dipimpin oleh seorang moderator ahli, di mana diskusi jenis ini termasuk dalam penelitian kualitatif dalam ilmu sosial.
Nah, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya atau dengan produk yang akan dikembangkan. Kemudian ada Joint Application Development. Nah, atau GAD. GAD ini adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengizinkan anggota tim proyek atau pengguna ataupun manajemen untuk bekerja sama untuk mengidentifikasi persyaratan untuk sistem. Nah, apa sih benefit atau manfaat menggunakan Joint Application Development atau GAD? Nah, yang pertama, kita bisa mempercepat desain, meningkatkan kualitas, mempromosikan kinerja tim dengan pelanggan, kemudian menciptakan desain dari perspektif pelanggan. Kemudian kita juga bisa menurunkan biaya waktu yang terkait dengan proses elisitasi requirement, dan menurunkan biaya pemeliharaan, dan semua pemangku kepentingan merasakan kepemilikan dan kerja tim. Kemudian ada teknik prototyping. Nah, prototyping adalah sebuah proses yang ditujukan untuk mengkonversi berbagai sifat abstrak dari sebuah ide menjadi lebih terwujud atau terlihat seperti hasil akhir ya. Dalam proses ini tidak hanya berupa visualisasi ide, tapi juga proses membangun ide tersebut. Tujuan dari prototyping adalah mengembangkan model atau rancangan produk menjadi produk yang final dan dapat memenuhi permintaan pengguna. Nah, dalam proses pengembangan produk, pengguna dapat ikut andil dalam proses pengembangan produk dengan cara mengevaluasi dan memberikan umpan balik. Nah, ini adalah bentuk-bentuk prototype. Yang pertama yaitu paper prototype, ini yang paling bisa dibilang paling kuno ya, dengan menggunakan kartu ataupun catatan dan storyboard. Kemudian ada screen mockup, yaitu yang dibuat di layar. Kemudian interactive prototype, ya ini adalah menggunakan high level language ya, seperti menggunakan mungkin yang bisa interaktif dengan penggunanya. Kemudian ada executable model. Nah, kelebihan dan kekurangan prototyping. Kita membahas yang pertama kelebihannya dulu. Nah, kelebihan dari metode prototyping adalah mampu menghemat waktu dalam proses pengembangan produk. Di sisi lain, kebutuhan yang ditentukan akan lebih mudah terwujud. Kemudian, klien akan juga berpartisipasi dalam mengembangkan produk yang akan berdampak pada hasil yang lebih mudah untuk disesuaikan dengan kebutuhan customer. Kemudian kekurangan dari prototyping ini adalah prototyping adalah adanya proses perencanaan dan analisis produk yang kadang kurang memuaskan. Di sisi lain, hal ini juga terkesan kurang fleksibel. Kemudian permintaan customer semakin lama akan semakin kompleks ya, karena kita terbuka ya dengan prototype yang kita buat. Kemudian pengembangan produk akan terhambat jika kedua belah pihak tidak berjalan secara efektif. Kemudian ada teknik benchmarking. Nah, teknik benchmarking ini adalah dapat diartikan kita itu suatu standar yang dimanfaatkan sebagai pembanding antara satu hal dengan satu hal lainnya yang sejenis. Jadi dengan adanya patokan ini, maka berbagai hal dapat diukur dengan standar baku yang umum. Nah, macam-macam dimensi benchmarking, yaitu yang pertama tentang fungsionalitas, yang kedua tentang karakteristik kualitas, yang ketiga yaitu tentang user interface atau antar muka pengguna. Kemudian use case story dan user story. Use case skenario ya maksud saya, itu merupakan daftar aksi atau tahapan yang mendefinisikan interface antara aktor, sistem untuk mencapai suatu tujuan. Nah, teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengatur kebutuhan sebuah sistem. Kemudian ada user story. Ya, perbedaan use case skenario dan user story adalah user story merupakan deskripsi mengenai kebutuhan sistem dalam bentuk bahasa natural yang dapat dengan mudah dipahami oleh end user yang tidak memiliki background IT sama sekali misalnya. Nah, user story merupakan semi-structured language karena sintaks yang harus diikuti dalam membuat user story. Kemudian tentang etnografi. Nah, etnografi ini merupakan penelitian yang terperinci yang dapat menggambarkan suatu kegiatan, kejadian yang bisa terjadi sehari-hari pada suatu komunitas tertentu, misalnya dalam
lingkup perusahaan. Nah, ini merupakan dasar kekuatan penelitian etnografi yang memberikan gambaran utuh tentang apa yang terjadi di lapangan. Oke. Nah, pertanyaan terakhir. Kapan kita berhenti melakukan elicitation requirement? Jawaban singkatnya, kalau saya bisa jelaskan dengan jawaban singkat, itu tergantung atau depends. Tergantung di sini maksudnya dengan memperhatikan berbagai macam aspek yang ingin software tersebut capai. Sehingga ketika software sudah cukup atau bahkan lebih dari cukup dalam memenuhi aspek kebutuhan user atau customer, maka proses elicitation requirement bisa diselesaikan. Oke, next. Nah, untuk part 2 ini saya cukupkan sampai di sini karena keterbatasan waktu yang diberikan. Maka untuk part ketiga yaitu tentang requirement analysis dan requirement modeling, kita akan lanjutkan di part berikutnya yaitu di part 3 ini. Oke. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.